'Cause nobody does it like you. I like the way that you move. That's why I never go through with leaving you. Everybody. Halo teman-teman semua, saya Anugrah Pinail Putra, saya dari kelas 11-9. Saya siswa dari SMA Negeri 3 Palangkaraya. Hari ini, saya akan mengerjakan tugas saya, yaitu tentang menjelaskan materi sejarah, yaitu tentang dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Setelah berhasil menguasai wilayah Indonesia, pemerintahan Jepang menerapkan kebijakan baru di berbagai bidang. Kebijakan yang diterapkan membawa dampak positif dan negatif bagi bangsa Indonesia. Penasaran dengan bidang-bidang tersebut? Mari simak video ini selanjutnya. Yang pertama adalah bidang politik. Pendudukan Jepang di Indonesia memberikan dampak dalam bidang politik sebagai berikut yang terbagi menjadi 3 poin. Poin pertama adalah perubahan istilah-istilah dalam tatanan dan struktur pemerintahan. Yang kedua, penghapusan semua organisasi pergerakan nasional yang muncul pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan menggantikannya dengan organisasi baru. Yang ketiga, pembentukan Dewan Pertimbangan Pusat Chow-Sang-in dan Dewan Pertimbangan Daerah Chow-Sang-kai. Yang kedua adalah bidang ekonomi. Jepang menerapkan sistem ekonomi perang. Kegiatan ekonomi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan militer Jepang. Petani diwajibkan menyerahkan 30% hasil panen kepada pemerintah Jepang. Akibatnya, terjadi kekurangan pangan dan kelaparan, terutama di Pulau Jawa. Namun, Jepang juga memperkenalkan teknik pertanian baru seperti sistem larik untuk meningkatkan produksi padi. Dampaknya, ekonomi rakyat memburuk, tetapi ada pengenalan teknik pertanian yang baru. Yang ketiga adalah bidang sosial. Kehidupan sosial sangat terdampak oleh kebijakan Romusa atau kerja paksa. Banyak rakyat, terutama laki-laki, bekerja di dalam dan di luar negeri. Banyak yang menderita kekurangan makanan, terserang penyakit, bahkan meninggal dunia. Jepang juga mengontrol kehidupan masyarakat dan membentuk organisasi seperti Punjikai atau organisasi perempuan. Dampaknya, penderitaan rakyat dan kehidupan sosial terganggu. Yang keempat, bidang budaya. Jepang bersikap anti terhadap budaya barat dan mendorong penggunaan budaya sendiri. Bahasa Indonesia semakin berkembang dan digunakan secara luas, termasuk dalam surat kabar. Banyak sastrawan dan budayawan muncul pada masa ini. Jepang juga mengubah sistem waktu dan kalender mengikuti kalender Showa. Dampaknya, bahasa Indonesia pesat dan tumbuh sebagai semangat kebangsaan. Yang kelima adalah bidang pendidikan. Pendidikan difokuskan pada penanaman semangat militer dan loyalitas kepada Jepang. Sekolah diarahkan untuk mendukung kepentingan perang. Walaupun kualitas pendidikan menurun, ada beberapa dampak positif seperti yang terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama adalah perkembangan bahasa Indonesia. Yang kedua, pelatihan militer yang berguna saat revolusi kemerdekaan. Yang ketiga, penghapusan diskriminasi pendidikan. Yang keempat, izin mendirikan pondok pesantren. Dampaknya, pendidikan menurun kualitasnya, tetapi melatih kedisiplinan dan semangat perjuangan. Yang keenam atau yang terakhir adalah bidang militer. Jepang melatih dan mempersenjatai pemuda Indonesia. Rakyat diajarkan dasar-dasar militer dan disiplin baris berbaris. Latihan ini kemudian menjadi bekal dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dampaknya, terbentuklah kader-kader militer yang berperan dalam perjuangan kemerdekaan. Jadi, pendudukan Jepang di Indonesia membawa dampak yang sangat besar. Meskipun banyak penderitaan yang dialami oleh rakyat, ada juga beberapa dampak positif yang kemudian menjadi modal penting dalam perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia. Terima kasih telah menyimak video saya dari awal hingga akhirnya video ini. Mohon maaf bila ada salah dalam perkataan, perilaku, dan perbuatan saya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Anugrah Pinail Putra pamit undur diri. Terima kasih.